Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke 309, yaitu Al-Itsar. Al-Itsar itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Dan ini lawannya dari sifat asyuh. Sebagaimana pelajaran yang lalu ya, ada pelajaran mengenai tentang sifat asyuh. Asyuh itu artinya pelit banget. Iya. Nah, al-itsar ini lawannya. Ini lawannya dari sifat asyuh. Kata para ulama, fa innal mu'aththir ala nafsihi tarikun lima huwa muhtajun ilaihi. Orang yang itsar, orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, ini kedudukannya, manzilahnya seperti kedudukan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa berinfak, memberikan sesuatu atau mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, orang yang dermawan, orang yang suka berinfak itu ada 3 macam, ada 3 tipe. Tipe yang pertama, ada orang yang berinfak kurang dari 50%. Kurang dari 50% kebutuhan dia sebulan misalnya, kebutuhan dia. Atau kurang dari setengah dari harta dia. Ya, kurang dari setengah harta dia. Itu namanya as-sakha. Itu as-sakha. Dia berinfak tapi ya seperlunya aja berinfak itu. Tidak banyak. Artinya dia masih mendahulukan kebutuhan dia pribadi, kebutuhan dia untuk keluarganya, anak-anaknya dan seterusnya. Dia infaknya seperlunya aja. Yang kedua, ada orang yang berinfak setengah dari hartanya, seluruh hartanya dibagi 2, setengahnya buat berinfak, setengahnya dia sisakan untuk keluarganya. Ini derajat yang disebut dengan al-jud, itu dermawan. Sebagaimana sudah kita pernah singgung di pelajaran sebelumnya tentang ada 10 tingkatan dermawan. Ada 10 tingkatan dermawan dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah al-itsar. Al-itsar artinya menginfakkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Saya sisakan setengahnya seperti yang saya infakkan wahai Rasulullah." Ini al-jud. Itu tingkatan al-jud, dermawan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan seluruh hartanya. Ini yang disebut dengan al-itsar. Ini yang disebut dengan al-itsar. An yu'athira ghairahu bi syai' ma hajatihi ilaihi. Dia mendahulukan selain dia dengan sesuatu yang dia miliki padahal dia juga butuh. Iya, padahal dia juga butuh. Dan itsar ini ada bermacam-macam lagi. Ada beberapa tingkatan lagi yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Di antara yang pertama, ada orang yang tuqaddimuhum ala nafsi fi masalihim, mendahulukan orang lain ya untuk kemaslahatan mereka daripada dirinya sendiri. Seperti misalnya dia memberikan makan kepada orang yang lapar sedangkan dia juga lapar.
memberikan pakaian untuk orang lain, padahal dia nggak punya pakaian juga. Akhirnya dia telanjang. Telanjang. Atau dia menginfakkan, memberikan sesuatu kepada orang lain dalam maslahat mereka, padahal dia juga butuh. Kalau hal ini dilakukan, bisa mengakibatkan kebinasaan untuk dirinya sendiri dan agamanya, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Ya, maka ini adalah kebodohan namanya. Ya, dia bisa menyebabkan dia mati. Dia bisa menyebabkan dia mati misalnya. Atau auratnya nampak. Seperti contohnya kita berikan contoh. Dalam masalah dunia oke lah. Ya, kita mendahulukan orang lain padahal kita juga butuh, ya. Walaupun dia binasa, oke lah, masih bisa diterima, Tapi kalau dalam masalah agama, kita tahu bahwasanya itu ada maslahat, itu ada pahala besar. Ya. Kita malah berikan kepada orang lain, maka ini adalah sebuah kesalahan. Seperti misalnya contoh. Dalam masalah soft pertama. Biasanya dalam soft pertama. Kita tahu bahwasanya soft pertama itu punya keutamaan. Apalagi yang dekat imam. Yang di belakang imam persis. Itu punya keutamaan tertentu. Kita malah mempersilahkan orang lain, silakan mas, di sop pertama, saya di belakang aja, di sop kedua. Padahal dia mampu untuk berdiri di sop pertama. Maka kita katakan ini sesuatu yang tidak layak, isar yang tidak layak. Kalau dalam masalah urusan dunia, oke lah. Ya, para sahabat pun demikian. Dalam masalah urusan dunia, mereka mendahulukan saudaranya sama kaum muslimin. Padahal mereka juga butuh. Nanti kita akan baca di antara hadisnya, mereka juga butuh makan, keluarga mereka butuh makan, tapi mendahulukan orang lain. Ini dalam masalah urusan dunia, oke, diterima. Tapi kalau dalam masalah urusan agama, di situ ada pahala, kita mampu untuk mendapatkannya, kita malah kasih ke orang. Seperti contoh tadinya di sop pertama tuh, kita mampu untuk berdiri di sop pertama, untuk mendapatkan keutamaan di sop pertama, kita malah mempersilahkan orang, silakan mas di sop, saya di belakang aja. Maka kita katakan ini isar bukan pada tempatnya. Atau misalnya dia mampu ketika sholat Jumat dia mampu dekat dengan imam ketika sholat Jumat. Atau misalnya dia mampu azan, dia malah serahkan kepada orang lain untuk berazan. Padahal azan itu memiliki keutamaan yang pahalanya besar di hari kiamat. Maka tidak boleh dalam masalah agama, masalah pahala yang besar, kalau kita mampu untuk masuk ke dalamnya, jangan malah mempersilahkan orang lain. Kenapa? Kita juga butuh. Dan kita nggak tahu pahala kita udah berapa. Ya, jangan-jangan pahala kita malah lebih dikit daripada orang yang kita persilahkan. Ya, bisa jadi dia pahalanya sudah banyak dan lebih besar daripada kita, karena kita juga butuh nanti untuk bekal kita di hari akhirat, ya. Yang kedua ada isar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Huwa an yurida wa yaf'al ma fihi mardatihi walau aghdabal khalq. Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk membenci dia. Walaupun manusia membenci dia, dia mendahulukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dalam masalah berdakwah, ya, orang berdakwah, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari keridhaan manusia, manusia. Ya, misalnya ada seorang ustadz diatur-atur sama panitia kajian, ya. Siapa dia? Kan begitu. Kadang-kadang dakwah kok diatur-atur sama panitia kajian. Nah, ini masalah. Ini bermasalah, kan begitu. Nabi SAW berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai 13 tahun di Mekah. Bahkan sampai ditawari oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau wanita yang paling cantik, kita akan carikan wanita yang paling cantik untuk kamu. Asalkan kamu tinggalkan dakwah ini." Diatur-atur sama orang Quraisy.
Ya, tapi Nabi SAW istiqomah di atas dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka datang lagi, wahai Muhammad, kalau kamu mau harta, kita akan kumpulin nih semua harta orang-orang Arab Quraisy, kita akan berikan semuanya kepadamu. Kalau kamu pengen jabatan, pengen tahta, kita akan berikan kamu jabatan Raja Mekah. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai orang Quraisy, kalau misalnya kalian mampu meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan perkara ini. Iya, sampai sedemikiannya, subhanallah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari tahta, bukan mencari dunia, bukan mencari harta, bukan mencari wanita, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tanggal 9 Zulhijjah di tahun ke-11 Hijriyah, Nabi SAW ketika khutbah Hajjatul Wada, Nabi SAW mengatakan, hal balagtu, apakah aku sudah sampaikan semuanya kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, engkau telah balagta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi. Ya, dan Nabi SAW sudah menyampaikan risalah dari Allah, sudah menunaikan amanah, sudah menasehati ummah, dan sudah benar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bahkan beribadah hanya kepada Allah sampai datang kematian. Dan Nabi SAW wa abadallah hatta atahul yakin min rabbih. Nabi SAW senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian menuju Rabb-Nya. Ini tingkatan isar yang luar biasa ya, hanya derajatnya para nabi dan rasul ya. Tentu saja yang paling tinggi ya derajat para ulul azmi. Di antara derajat ulul azmi yang paling tinggi ya derajatnya para khalil, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Di antara dua khalil itu ada yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya isar itu mendahulukan orang lain daripada kita dalam masalah urusan dunia. Oke, terpuji. Tapi ya kita lihat juga kemampuan kita, keluarga kita. Mungkin kita bisa sabar, tapi istri kita, anak-anak kita belum tentu bisa sabar ya. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mampu melakukan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bacakan 2 ayat dari Al-Qur'an dan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ansor. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang Ansor tuh senantiasa mendahulukan saudaranya kaum muslimin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka susah. Walaupun mereka membutuhkannya. Seperti kisah Abdurrahman bin Auf ketika baru datang ke Mekah, persaudarakan dengan saudaranya kaum Ansor, orang Madinah. Bahkan orang Ansor tersebut mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya 2 kebun kurma, silahkan pilih 1 kebun yang Anda suka, saya akan berikan buat Anda. Subhanallah. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawari, wahai Abdurrahman, saya punya istri 2, silakan pilih di antara 2 itu yang kamu paling sukai, saya akan ceraikan 1 buat Anda. Subhanallah. Sampai seperti itu. Kalau kita gimana? Ya. Kalau kita gimana? Ya, berat luar biasa. Wahai saudaraku, saya punya istri 2, silakan pilih menurut Anda yang cantik, saya akan ceraikan buat Anda. Bisa nggak? Ya. Berat. Ini dilakukan dan ternyata ada manusia seperti ini. Ya, manusia seperti ini ada di zaman Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat Ansor yang senantiasa mereka mendahulukan saudaranya kaum muslimin dari kalangan muhajirin walaupun mereka sendiri butuh. Ayat yang kedua dalam surat Al-Insan atau disebut dengan surat Ad-Dahr ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Mereka senantiasa memberikan makan yang mereka sendiri sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat
al-abror, keadaan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat baik. Mereka senantiasa memberikan makan untuk orang miskin, untuk anak-anak yatim, bahkan kepada tawanan yang ditawan dalam keadaan seperti itu, mereka senantiasa membantu saudaranya, saudaranya walaupun mereka sendiri Mereka sendiri butuh. Ini faedah yang luar biasa disebutkan oleh para ulama dari dua ayat ini ya. Allahu a'lam bishawab. Sampai akhir ayat di surat Ad-Dahr, antum bisa baca di situ tentang keadaan-keadaan orang-orang yang senantiasa taat, berbuat baik, yang disebut dengan al-abror, yaitu al-abror. Di antara ini, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di dalam syarah Riyadhus Shalihin di jilid yang pertama halaman 566. Beliau mengatakan, fa inna haula'i tasaddaqu wa hum yuhibbuna ma tasaddaqu bihi wa qad la yakunu lahum hajatan ilaihi wala daruratan bihi wal awwalu atharu ala anfusihim ma khassasatihim wa hajatihim ila ma anfaquhu. Iya. Sungguhnya mereka bersedekah dan mereka menyukai, mencintai apa yang mereka sedekahkan tersebut. Iya, apa yang mereka sedekahkan tersebut. Waqad la yakunu lahum hajatan ilaihi. Ya mungkin terkadang mereka enggak butuh juga. Ya, tidak butuh. Wala darurata bihi, dan enggak ada mudaratnya kalau misalnya mereka infakan. Yang pertama, yang tadi di surat Al-Hasyr ayat 9, para sahabat Ansor mereka mendahulukan saudara-saudaranya kaum muslimin dari kalangan muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri susah, walaupun mereka sendiri butuh. Mereka senantiasa menginfakkan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Tentu saja ini lebih tinggi daripada derajat yang kedua ini. Ya. Kalau yang kedua mereka memberikan makanan yang disukai oleh diri mereka sendiri, syahwat. Kadang-kadang mereka juga nggak butuh. Ya, udah tiap hari makan. Misalnya orang kaya tiap hari makan steak. Ya, sesekali ngasih makan steak orang-orang di pinggir jalan. Kenapa? Ya mereka juga nggak butuh tiap hari makan, udah bosan kan begitu. Dan mereka juga udah banyak duitnya misalnya, contoh. Dan tentu saja keadaan yang pertama dalam surat Al-Hasyr tadi tingkatannya lebih tinggi daripada yang kedua ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 119, dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2054. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, seraya mengatakan, "Inni majhudun." Wahai Rasulullah, saya ini lapar. As-sobani al-juhud wa huwa masyaqqah. Saya ini lapar wahai Rasulullah. Saya dalam perjalanan, safar. Ada nggak yang bisa saya makan wahai Rasulullah? Sampai Nabi SAW pergi ke salah satu istrinya. Farsala ilaihi ila ba'di nisa'ihi. Coba tanya ke si Fulana, coba istri saya tanya, ada makanan nggak? Kata istrinya Nabi SAW, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma indi illa ma'un. Saya tidak punya sesuatu kecuali air saja. Subhanallah. Nabi SAW kemudian tanya ke istri yang lain, jawabannya sama. Jawabannya semua sama. Wallazi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma'un. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, tidak ada di rumah sesuatu kecuali air minum saja. Saja. Kemudian Nabi SAW lempar kepada para sahabat. Man yudifu hadzal lailah. Siapa yang mau menerima tamuku ini malam ini? Artinya siapa yang bisa menjamu dia nih malam ini nih, hari ini nih, sampai dia bermalam nanti di rumah. Kemudian seorang dari Ansor, subhanallah, seorang dari Ansor mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Kemudian orang itu pun pergi bersama Ansor, bersama hewan tunggangannya dibawa ke rumah Ansor tersebut. Kemudian orang Ansor itu setelah tiba di rumahnya berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Muliakan tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam riwayat yang lain, orang Ansor itu berkata kepada istrinya, "Hal indaki syai'un?" Ada makanan enggak? Iya, ada makanan atau tidak?
Faqalat la illa qutu sibyani. Enggak ada makanan kecuali ini makanan buat anak-anak. Kecuali ini buat makanan malam ini buat anak-anak. Kemudian laki-laki Ansor itu mengatakan fa'allilihim bisyai'in wa idza aradul asya fanawwimihim wa idza dakhala dhaifuna fatfi is-siraja warihi anna na'kul. Faqa'adu wa qalad dhaifu wa bata tawiyain. Falamma asbaha goda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-lailata. Muttafaqun alaihi. Kata sahabat Ansor tersebut kepada istrinya, fa'allilihim. Coba kamu buatkan sibuk anak-anak supaya dia lupa. Iya. Supaya dia lupa enggak minta makan. Supaya dia lupa minta makan. Kalau mereka mau makan, sibukkan mereka, ajak main kayak apa kayak bahasa kita begitu ya. Sehingga mereka lupa kalau mereka itu belum makan. Sampai mereka tertidur, fanawimihim, tiduri mereka. Ya. Bahasa kita mungkin klonin anak-anak, klonin. Ya. Wa idza dakhala dayfuna, kalau tamu kita udah masuk, fa'atfi is-siraj. Matikan lampu-lampu. Matikan dulu pakai lampu ini ya, lampu minyak. Matikan lampu-lampu. Wa arihi anna na'kul. Dan perlihatkan kepada tamu kita seakan-akan kita sedang makan. Seakan-akan kita sedang makan sambil ngunyah-ngunyah apalah, kelihatan seperti sedang makan lah. Buat sandiwara seperti itu. Faqa'adu wa akalat dhaif. Kemudian mereka pun duduk dan tamu makan. Wa bata tawiyain, dan dua sahabat Ansor suami istri tersebut ya malam itu dalam keadaan lapar, belum makan, mendahulukan tamu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, ketika di pagi hari setelah sholat subuh di pagi hari ya, kemudian Nabi SAW pun mengatakan dengan sabdanya, laqad ajiballahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub min sani'ikuma bidoifikuma al-lailata, dengan apa yang kalian berdua lakukan semalam dengan tamu kalian. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Kalau ada tamu, ya muliakan. Berikan minum, berikan makan. Apa yang ada di rumah ya. Dan tidak perlu Tidak perlu takalluf, tidak perlu membebankan diri. Yang ada makanan keluarkan, yang ada. Ya, tidak perlu membebankan diri. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik, makanan baik, bagus, keluarkan. Karena memuliakan tamu hukumnya wajib. Yang kedua, bolehnya kita mengalihkan jawazu tahwilid dhaif. Boleh kita mengalihkan tamu kepada yang mampu untuk memberikan jamuan untuk tamu tersebut. Misalnya di rumah kita datang keluarga dari kampung. Waduh, di rumah lagi nggak ada apa-apa lagi. Dia telepon saudaranya yang lain. Ini ada tamu nih dari kampung nih. Di rumah nggak ada makanan. Bisa nggak nginep di rumah antum? Ya, di rumah saudaranya. Oh ya, boleh. Suruh nginep di rumah aja. Ya, kemudian dialihkan. Sebagaimana Nabi SAW mengalihkan tamu beliau kepada sahabat yang lain. Ketika ditanya istrinya ada makanan apa? Nggak ada makanan kecuali air minum. Ya, kecuali air minum aja. Istri-istrinya lain ditanya juga sama jawabannya, demikian. Sampai Nabi SAW mengalihkan, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Baru sahabat Ansor ada yang tunjuk tangan, ya. Tunjuk tangan. Kemudian dari sini juga bisa kita ambil faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqibun. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan hambanya. Allah Maha tahu apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Dari sini kita juga bisa ambil faidah, kita menetapkan sifat at-ta'ajjub, sikap kagum bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat fi'liyah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak boleh kita memalingkan makna tersebut, sifat tersebut, ya. Kalau tidak ada qarinah, ya. Maka kita katakan ya Allah Subhanahu wa taala kagum, ya Allah kagum. Bagaimana kagumnya Allah? Allahu a'lam bishawab. Kita wajib mengimani Allah kagum. Tapi bagaimananya dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Adapun orang yang mengatakan yang dimaksud dengan kagum itu ridho,
maka ini tertolak. Dari mana dia tahu? Ya. Apa korinahnya? Nggak pernah sahabat mentakwil ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sudah difahami. Ya, intinya dari hadis ini, sahabat Nabi SAW itu mendahulukan orang lain daripada keluarganya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ini merupakan sifat yang terpuji, yang mungkin perlu dilatih ya, perlu dilatih. Mungkin berat bagi jiwa, mungkin berat karena kita nggak terbiasa. Tapi jika sudah dilatih maka akan terbiasa. Bisa karena biasa. Ya paling tidak dari yang kecil-kecil kita mendahulukan istri, kita mendahulukan anak-anak daripada diri kita sendiri. Ya, kan begitu. Nabi SAW dari kecil sudah terbiasa qanaah ketika tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Allahu a'lam bishawab. Demikian ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.